Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Agustina dalam pelajaran PJOK. Materi kali ini kita masuk kepada senam lantai. Pengen tahu apa itu senam lantai? Ya, senam lantai adalah bentuk latihan fisik secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang meliputi berbagai keterampilan gerak. Kali ini kita akan membahas tentang senam lantai, diantaranya yaitu jenis-jenis senam lantai, tujuan dan manfaat senam lantai, latihan fisik, dan aspek yang harus diperhatikan. Senam lantai dapat dilakukan dengan bantuan matras. Unsur-unsur senam lantai terdiri atas gerakan mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, serta menumpu baik dengan tangan ataupun kaki. Dan senam lantai dapat dilakukan tanpa alat dan dengan alat. Senam lantai tanpa alat. Yang pertama yaitu guling depan atau forward roll. Guling depan merupakan gerakan berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Yang kedua yaitu guling belakang atau backward roll. Guling belakang merupakan kebalikan dari guling depan. Gerakan guling ini dimulai dari pinggul, pinggang, bagian belakang, punggung, tengkuk, kemudian berdiri kembali dengan kedua kaki. Yang ketiga adalah berdiri dengan kedua tangan atau handstand. Gerakan handstand adalah gerakan berdiri dengan menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Melakukan kegiatan ini, kalian bisa dibantu dengan teman atau menempel pada dinding. Gerakan yang keempat yaitu berdiri dengan kepala atau headstand. Gerakan handstand yaitu sikap meluruskan badan secara vertikal dengan bertumpu kepada kepala dan kedua tangan. Gerakan kelima yaitu guling lenting atau neck spring. Gerakan guling lenting yaitu gerakan tubuh melenting ke depan atas yang dimulai dari dahi kemudian dilanjutkan dengan melenting ke atas kepala, bahu, pinggang, pinggul, dan kedua tungkai dan lengan ikut melenting. Yang keenam adalah sikap kayang. Gerakan sikap kayang adalah gerakan melengkungkan tubuh ke arah belakang dengan tumpuan kedua tangan dan kaki. 7. Sikap lilin. Sikap lilin yaitu gerakan meluruskan tubuh dengan bertumpu pada tengkuk dan ditopang oleh kedua siku. 8. Sikap kapal terbang. Gerakan sikap kapal terbang ini gerakan bertumpu pada satu kaki, badan sejajar dengan lantai dengan kedua tangan direntangkan. Yang kesembilan adalah meroda. Gerakan meroda merupakan gerakan berputar dengan bertumpu pada tangan kemudian kaki secara bergantian. Berikutnya yaitu beberapa contoh senam dengan menggunakan alat. Yang pertama, kuda pelana.
Yang kedua, gelang-gelang atau disebut dengan ring gimnastik. Yang ketiga, kuda lompat. Yang keempat adalah palang sejajar. Yang kelima, palang tunggal. Yang keenam, palang bertingkat. Yang ketujuh adalah balok keseimbangan. Senam lantai merupakan bagian dari senam artistik. Senam artistik diartikan sebagai senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik. Berikut ini yang termasuk kategori senam artistik putra dan putri. Untuk kategori putra yaitu senam lantai, kuda pelana, gelang-gelang, kuda lompat, palang sejajar, dan palang tunggal. Sedangkan untuk kategori putri yaitu senam lantai, kuda lompat, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Tujuan dan manfaat senam lantai. Tujuan senam lantai yaitu untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerak senam lantai baik dengan bantuan alat maupun tanpa alat. Keuntungan melakukan senam lantai antara lain kemampuan gerak tubuh makin kuat, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada, menambah kekuatan fisik secara menyeluruh, menjaga keseimbangan tubuh, melatih lompatan, memperbaiki postur, melatih fokus, membakar lemak, dan melancarkan sirkulasi darah. Manfaat senam lantai. Manfaat secara fisik yaitu melalui senam lantai daya tahan otot, kekuatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi dapat berkembang. Yang kedua, gerakan senam lantai dapat membantu memperbaiki postur, kesadaran tubuh, dan meningkatkan keterampilan gerak. Manfaat mental dan sosial. Kegiatan senam lantai mendorong kemampuan berpikir dan mengembangkan keterampilan. Oleh karena itu, pesenam lantai harus mampu berpikir kreatif untuk memecahkan masalah tentang gerak. Aspek penting dalam senam lantai. Yang pertama, melakukan pemanasan sebelum beraktivitas. Kedua, memulai dari gerakan yang ringan sampai yang sulit. 3. Konsentrasi penuh saat melakukan gerakan. 4. Mematuhi ketentuan teknik, gerak, atau instruksi dari guru. 5. Berpakaian senam yang sesuai. 6. Menggunakan matras setiap melakukan senam lantai. 7. Memastikan matras dan keadaan sekitar aman untuk melakukan gerakan senam lantai. Ke-8. Pastikan selalu dalam pengawasan saat melakukan gerak atau latihan. Dan 9. Melakukan pendinginan atau relaksasi sesudah melakukan aktivitas. Demikian materi senam lantai untuk kali ini. Dan tugas kalian yaitu silakan isi latihan di Google Form yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.